Gukes Domaraju mengalahkan calon juara dunia catur Jan Nepomniachtchi. Teman-teman, itulah yang terjadi di WR Chessmaster, dan kalian harus lihat bagaimana Gukes Domaraju memainkan permainan endgame yang sangat ciamik. Gukes memulai dengan langkah D4, dijawab Jan Nepomniachtchi kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, hitam D5, putih kuda C3, hitam gajah E7. Ini merupakan pembukaan Queen Gambit Decline atau gambit menteri ditolak dengan variasi 3 kuda. Putih melanjutkan dengan memukul pion D5, hitam memukul balik pion. Kemudian putih gajah F4, hitam C6. Putih lanjutkan dengan E3, hitam gajah ke petak F5, dan putih mengancam gajah, hitam gajah D4, putih menteri C2, hitam kuda H5 mengancam balik gajah, putih H3. Yap, baru 10 langkah, tapi sudah terjadi kalkulasi yang sangat rumit. Jan Nepomniachtchi menarik gajah ke petak E6, Gukes kuda F3, kuda memukul gajah, putih memukul balik, hitam gajah D6 dan putih G3. Kemudian hitam melanjutkan dengan menteri F6, putih gajah D3, hitam G6, putih lakukan long castle. Kemudian hitam kuda D7 dan putih memplot kuda di petak E5. Hitam menolak pertukaran kuda dengan kuda ke petak B6 dan putih raja B1. Kemudian hitam mengikuti cara yang sama dilakukan oleh putih dengan memilih rokade panjang. Gukes langsung menggempur pertahanan calon juara dunia Jan Nepomniachtchi dengan kuda B5. Boom. Raja geser ke petak B8, kuda memukul gajah, benteng memukul kuda, dan putih B3. Yap, mencegah kuda Jan Nepomniachtchi untuk masuk ke petak C4 dan A4. Hitam melanjutkan dengan manuver kuda ke petak C8. Itu adalah ciri khas dari Grandmaster top dunia yang tak pernah kehabisan akal, teman-teman, untuk memplot posisi kuda yang buruk untuk menempati posisi kuda yang lebih optimal. Putih lanjutkan dengan H4, coba mengganggu dari jalur H. Hitam benteng D ke petak D8, putih benteng C1, hitam kuda D6. Kuda bertukar dengan benteng posisinya. Kemudian putih benteng H ke petak S1, hitam benteng C8, putih menteri D2, hitam benteng H ke petak D8, putih F3. Yap, Gukes Domaraju solid, tidak memberikan ruang kembali untuk kuda masuk ke petak E4. Hitam gajah F5, menukar gajah, putih menerima pertukaran, menteri memukul gajah skak, raja A1, hitam benteng C7. Putih sekarang gantian lakukan manuver kuda. Dia coba mengambil jalur E yang terbuka dan memplot benteng masuk ke ruang pertahanan hitam. Hitam menteri F6, putih benteng masuk ke petak E5, hitam kuda F5. Putih menjaga pion di petak D4 yang diancam oleh kuda. Kemudian hitam lanjutkan dengan menteri D6. Permainan ini sudah memasuki 30 langkah dan kalian bisa lihat bahwa syarat akan kreativitas dari kedua pemain. Waktu menunjukkan 5 menit 14 detik bagi Gukes Domaraju, Jan Nepomniachtchi 4 menit 34 detik. Dan secara posisi, ini unggul tipis untuk Jan Nepomniachtchi. Gukes coba menggempur dengan mengganggu kuda di petak F5 dengan G4, hitam kuda G7, benteng menumpuk benteng C ke petak S1. Ini namanya adalah teknik baterai, teman-teman. Apabila ada 2 benteng dalam satu jalur, kalau menterinya tambahin lagi, ini namanya teknik Alekhine. Hitam melanjutkan dengan B6, kemudian putih H5, hitam F6, benteng tarik mundur ke petak E2, hitam memukul pion H5. 1 pion didapatkan oleh Jan Nepomniachtchi. Gukes tidak takut dengan itu dan dia memplot F5. Hitam raja B7, putih raja B2, hitam A5, putih A4. Benteng D ke petak D7, putih menukar menteri dengan H2. Jan Nepomniachtchi mau lakukan itu. Putih benteng memukul menteri, hitam memukul pion G4, pion memukul balik, dan hitam H5.
Putih menerima pertukaran pion, hitam mengambil pion F5, putih benteng F1. Hitam memukul pion D4, putih memukul pion F6. Yap, Ian Nepomniachtchi masih unggul dengan 1 pion, tapi sekarang putih memiliki gangguan lewat pion promosi di jalur H. Hitam benteng H7, putih H6. Hitam benteng C ke petak E7, putih raja C3. Hitam skak dengan kuda E2, kemudian putih raja D2, hitam kuda G3, coba fork dengan kuda ke petak E4. Putih raja C2, hitam kuda E4, putih benteng G6, hitam benteng H ke petak F7. Putih benteng H ke petak G2, hitam kuda F6. Putih benteng F2, hitam kuda E4. Permainan memasuki 50 langkah pada posisi ini. Dan keadaan berbalik teman-teman. Dengan sisa waktu 27 detik, sementara Gukes 1 menit 37 detik, Gukes berbalik unggul. Dan dia melakukan pertukaran benteng. Boom! Benteng memukul benteng, putih kuda E5. Terjadi ancaman benteng di petak F7 dan pion di petak C6. Ya, Ian Nepomniachtchi melakukan skak, putih raja D3, hitam benteng H2, putih gantian skak, raja A6, dan putih mengganggu dengan mendorong pion H7. Langkah ke-55 yang sudah dilakukan oleh putih mendorong pion H7 membuat Ian Nepomniachtchi dengan sisa waktu 27 detik blunder fatal, yaitu dengan memilih menarik kuda ke petak F6. Yap, apa blundernya? Apa yang harus dilakukan putih di posisi ini? Kuda memukul pion C6 dengan ide skakmat di petak A7. Ya, Ian Nepomniachtchi harus melakukan dorongan pion B5, tapi ancaman tidak berakhir di situ. Gukes menemukan langkah benteng G6. Ya, sebenarnya langkahnya ada lagi langkah yang lebih bagus, yaitu kuda ke petak B8, kemudian raja ke petak B6, dan putih bisa langsung benteng G6. Ya, perwiranya jatuh apabila raja ke petak B7, benteng memukul kuda, raja memukul kuda, benteng F8, pion promosi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gukes juga memiliki keunggulan. Benteng G6 dan Ian Nepomniachtchi sayangnya salah dengan kuda memukul pion H7. Harusnya adalah benteng ke petak H3 ya, tapi masih unggul buat putih ya. Kemudian kuda memukul pion H7 dan putih kuda D8. Disinilah keunggulan dimiliki oleh Gukes Domaraju. Kenapa? Karena raja A7, pion memukul pion B5, pion yang di H7 hilang. Tapi sekarang Gukes Domaraju memiliki pion promosi di petak B5. Ian Nepomniachtchi kuda F8, putih B6, hitam raja A6, putih B7, raja A7, dan 62 langkah Gukes Domaraju mengakhiri kemenangan dengan pengorbanan benteng, sacrifice the rook di petak A6. Yap, Ian Nepomniachtchi harus menyerah dari Gukes Domaraju, catur muda berusia di bawah 20 tahun dari negeri Vrindavan. Ya, apa yang akan terjadi kalau benteng dimakan oleh raja? Maka pion promosi. Dan apabila raja mundur ke petak B8, maka benteng A8, raja C7, pion tetap promosi. Indah bukan teman-teman? Itulah yang terjadi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi? Yap, pada langkah ke-55 ketika memutuskan untuk kuda F6, harusnya ada langkah yang lebih bagus dilakukan oleh Grandmaster Rusia ini, yaitu dengan benteng H3 skak untuk menyeimbangkan keadaan. Apabila raja ke petak C2, maka hitam bisa mengganggu dengan pion promosinya D4. Apabila kuda memukul pion C6, maka akan tercipta ancaman dengan jalan D3. Ya, kalau skak di sini memang mendapatkan kuda, tapi pion akan promosi. Jadi lebih bagus jalan D3 skak, raja B2, dan hitam akan mengganggu dengan benteng H2. Apabila raja ke petak A3, maka hitam akan mendorong pion B5 dengan ancaman cek B4. Ya, teman-teman, inilah yang harusnya dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Tapi kesalahan, blunder besar bisa terjadi kepada siapapun apabila ada faktor-faktor yang lain, yaitu faktor waktu di sini yang membuat Ian Nepomniachtchi akhirnya melakukan blunder dengan sisa waktu 27 detik. Apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, teman Gukes mungkin di Tata Steel dia gagal total, tapi di WR Chess Master dia menunjukkan
bahwa dia layak untuk mendapatkan pemain favorit di papan 1 di Olimpiade Chennai 2022.